Soal yang kelima, soal open-ended, buatlah kumpulan data dengan 7 nilai yang memiliki min 30, median 26, jangkauan 50, dan jangkauan interkuartil 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal Ayo Kita Berlatih 9.4 setelah kita mempelajari tentang materi ukuran penyebaran data. Sebelum masuk ke soal-soalnya, saya ingatkan dulu materi yang paling penting dulu. Kemarin dibagi menjadi dua, data itu ada yang ganjil, ada yang genap. Sekarang untuk yang ganjil dulu kita ingat-ingat, misalnya saya beri di sini ada data A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 data, itu ganjil. Terus datanya kita bagi dua, karena 9 berarti tengahnya di E. Yang sini 4, kanan juga 4, kiri 4, kanan 4. Selanjutnya, di sini datanya yang kiri sama kanan kita bagi dua lagi. 4 ini kita bagi dua, berarti jadinya tempatnya, pembaginya itu di antara B sama C. Untuk yang kanan berarti tengahnya di antara G sama H. Setelah tahu letaknya, data ini kita bagi jadi 4 bagian, yaitu di sini AB, CD, FG sama HI. Dari situ berarti yang namanya H1 itu letaknya pembaginya yang ini, yang paling kiri ini H1. Berarti B tambah C bagi 2 karena letaknya H1 itu di antara B sama C. Untuk H2 langsung tadi E, yang tengah-tengah sendiri. H3-nya berarti di antara G sama H, berarti G ditambah H dibagi 2. Untuk jangkauan, berarti kemarin nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya I dikurangi A, itu jangkauan. Untuk jangkauan interkuartil itu H3 kurangi H1. H3-nya yang ini tadi, H1-nya yang ini. Kita kurangi, itu namanya jangkauan interkuartil. Nah, sekarang bagaimana jika banyaknya data ganjil juga? Tapi yang model yang kedua. Sama seperti tadi, berarti data kita bagi dua di sini. Ke kiri 5, ke kanan 5, karena datanya ada 11, berarti F ini yang jadi tengah-tengahnya. Terus kita bagi dua lagi, yang kiri karena tadi ada 5, berarti kiri tengahnya di C. Untuk yang kanan tengahnya di I. Nah, dari sini, jadi H1-nya sama dengan C, H2-nya sama dengan F, H3-nya sama dengan I. Jangkauan sama, yang tertinggi kurangi yang terendah, berarti K dikurangi A. Dan jangkauan interkuartilnya itu berarti H3 dikurangi H1 atau I kurangi C. Nah, ini tadi dengan catatan datanya sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika datanya belum urut, berarti kita urutkan dulu, baru mencari letaknya H1, H2, dan H3. Lanjut, bagaimana jika datanya sebanyak genap? Misalnya di sini saya berikan contoh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, itu genap.
Nah, berarti tengahnya di mana? Nah, berarti di sini tengahnya kita ambil ke kiri 5, ke kanan juga 5, pas di tengahnya antara E sama F. Selanjutnya, dari A sampai E, ini kita ambil tengahnya. Tengahnya letaknya di mana? Di C. Untuk yang kanan, letaknya tengahnya di H. Dari sini bisa kita tentukan Hi1-nya berarti C, Hi2-nya karena di tengah-tengah antara E sama F, berarti E tambah F dibagi 2. Untuk Hi3-nya H. Jangkauannya sama, yang terbesar kurangi yang terkecil. C dikurangi A. Jangkauan interkuartilnya Hi3 dikurangi Hi1. Sekarang untuk banyaknya genap, untuk model yang kedua, di sini saya berikan contoh datanya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 data, berarti genap. Kita ambil tengahnya, berarti ke kiri. Karena 12, berarti ke kiri 6, ke kanan juga 6. Nah, selanjutnya di sini, untuk yang tengah-tengahnya kita cari dari 6 data ini, kita bagi 2. Berarti tengah-tengahnya di antara C sama D. Untuk yang kanan, tengahnya di antara I sama J. Nah, berarti dari situ Hi1-nya berarti Hi1 yang paling kiri tadi, di tengah-tengahnya antara C sama D, berarti C tambah D bagi 2. Untuk yang Hi2 berarti di antara F sama G, berarti F ditambah G dibagi 2. Untuk yang Hi3-nya yang paling kanan berarti I tambah J bagi 2. Jangkauan berarti yang paling besar dikurang yang paling kecil. Data yang paling besar L dikurangi A. Jangkauan interkuartilnya berarti Hi3 dikurangi Hi1. Nah, ini tadi syaratnya data sudah diurutkan. Sekarang kita buka dulu buku siswanya. Buku siswa matematika kelas 8 semester 2. Kita cari dari daftar isinya. Kita tadi mau membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ini 9.4. Ayo kita berlatihnya halaman 260. Nah, di sini ayo kita berlatih 9.4. Kita akan bahas soal nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5, sampai soal open ended. Sekarang kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, untuk nomor A dan B tentukan nilai dari jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. A.
Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut. Sini ada 180, 160, 175, dan seterusnya sampai 180. Kita cari satu-satu. Kita urutkan dulu langkahnya dari yang terkecil sampai yang terendah, sampai yang tertinggi, Dari yang terkecil di sini 120. Terus 120-nya tadi ada 3, 124, 125, dan seterusnya sampai terakhir yang paling tinggi 180. 180-nya ada 3. Nah, dari sini datanya ada berapa? Kita cocokkan. Sini kita hitung yang di soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 2, 18. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Selanjutnya kita cari, karena datanya ini tadi genap, berarti yang paling tengah ada 2. Di sini ada 18, berarti yang kiri nanti harus dibagi 2, berarti 9. Ke kiri 9, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini masuk di kiri, dan 9 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti pas, berarti letaknya di 2 ada di tengah-tengahnya ini. Selanjutnya, berarti kita cari dulu langsung I2-nya, berarti karena di tengah-tengah tadi dibagi 2 datanya, dijumlah dibagi 2. 160 ditambah 165 dibagi 2, hasilnya adalah 162,5. Selanjutnya di sini, karena ini tadi tengahnya di sini, berarti 160, ini kita hitung lagi. Karena ini tadi datanya ada 9, berarti tengahnya pas. 9 bagi 2 itu 4,5, berarti 4 ke kiri, 4 ke kanan, yang tengah itu letak kuartilnya. Berarti Q1-nya di sini 125. Q3-nya berarti di tengah-tengah. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita bagi 2, berarti 4,5, berarti 4 ke kiri, 4 ke kanan. Yang pas di tengah itu Q3-nya. Q3-nya berarti 176. Jangkauannya berarti terbesar dikurangi terkecil. Datanya yang terbesar 180 dikurangi 120, 60. Jadi jangkauannya adalah 60. Kuartil atas atau Q3 176. Kuartil tengahnya 162,5. Kuartil bawahnya berarti Q1 125. Jangkauan interkuartilnya Q3 kurangi Q1. 176 dikurangi 125, hasilnya adalah 51. Soal yang pertama, yang B. Lama pembicaraan melalui telepon yang dilakukan seseorang sekretaris dinyatakan dalam menit sebagai berikut. 8, 12, 4, 10, dan seterusnya sampai 18. Langkahnya kita urutkan dulu. Kita urutkan mulai dari yang terkecil 4, 5, 6, 6, dan seterusnya sampai 35. Nah, di sini ada berapa data? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ada 3 baris, berarti 10 kali 3, 30. Kita hitung, coba kita manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi sudah pas.
Selanjutnya, berarti kalau 30 data berarti genap. Tengahnya berarti 30 bagi 2, 15. Berarti 15 ke kiri, 15 ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ke kanan juga 15, berarti yang di sini letaknya I2. Berarti I2-nya sama dengan 12 ditambah 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 tambah 14 itu kan 26. Dibagi 2 hasilnya adalah 13. I1-nya berarti di sini tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 15 dibagi 2, 7,5. Berarti data ke 7 ke kiri, 7 ke kanan. Yang tengah-tengahnya itu kuartil satunya. Kita hitung 7 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sini 7, berarti ini kuartil 1. Berarti I1-nya 9. Sekarang I3-nya berarti jatuh di 18. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi 7,5, berarti 7. Setelah 7 data ke 8 dari sini tadi. Itu I3. I3-nya berarti 18. Jangkauan data terbesar kurangi data terkecil. 35 kurangi 4 hasilnya 31. Kuartil atas berarti I3 18. Kuartil tengah I2 13. Kuartil bawah I1 9. Jangkauan interkuartil 18 dikurangi 9 hasilnya adalah 9. Soal yang kedua, kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit dinyatakan dalam kilometer per jam, dicatat dan disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada kecepatan sama frekuensi. Kecepatan 40, frekuensinya 2. Kecepatan 50, frekuensinya 6, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Tentukan median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka di atas. Berarti di situ, di sini datanya dalam bentuk tabel, berarti kita cacah aja. 40-nya 2, 50-nya 6, 60-nya 8, dan seterusnya. Di sini total 2 tambah 6, 8 tambah 8, 8 ditambah 8, 16, tambah 8, 24, ditambah 8, 32. Nah, karena datanya ada 32, berarti genap. Kita cari tengahnya, berarti tengahnya ke kiri, 32 dibagi 2, 16. Ke kiri 16, ke kanan juga 16. Berarti di sini seperti ini. Ke kiri 16, ke kanan 16. Habis itu dari 16 data dibagi 2, berarti 16 bagi 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini juga harus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Jadi dari sini medianya berarti yang tengah atau I2. 60 tambah 70 dibagi 2 hasilnya adalah 65. Kuartil bawah atau I1 berarti ini 50 tambah 60 bagi 2 hasilnya adalah 55. Kuartil atasnya berarti di antara 70 sama 80. 70 tambah 80 dibagi 2 hasilnya 75. Jangkauannya yang tertinggi 90, terendah 40. 90 kurangi 40, 50. Soal yang ketiga, berikut disajikan berat badan siswa kelas 8D.
Tentukan median, kuartil atas, dan kuartil bawah, serta jangkauan dari data di atas. Banyak data, jadi di sini bisa kita lihat 43-nya ada 4, berarti banyaknya data itu yang ke atas. 4, 6, 4 lagi, 8. Di sini berarti 3, antara 2 sama 4 kan 3. Terus terakhir 4, kita jumlah hasilnya 29. Medianya berarti di sini karena datanya ada 29, berarti median itu berada di tengah-tengah data. 29 dibagi 2 berarti 14 setengah, berarti data ke-14 setengah. Data ke-14 berarti di sini ini sudah 4 ditambah 6 10, 10 tambah 4 14. Kalau setengah berarti 46. Kuartil atasnya berarti di sini tadi 14 dibagi 2 berarti 7. Dari sini diambil 7. Berarti di sini 4 ditambah 3 itu kan 7. Berarti tengahnya itu di sini 46 sama 47. Karena tadi datanya ada 14. Setelah dibagi 2, ini tadi data yang tertengah, yang paling tengah, data ke-15 sudah diambil. Berarti tinggal 14 data. 14 data dibagi 2 berarti 7. 7 ke kiri, 7 ke kanan. Berarti data ke-7 sama data ke-8. Data ke-7 dari median. Berarti ini tadi berhubung mediannya 46, berarti data ke-7 kita ambil dari ujung atas saja. 7 ini tadi 4 sama 3 7, berarti 47 sama satunya itu 46, berarti 46 ditambah 47 dibagi 2. Atau kalau bingung nanti bisa dijajarkan satu persatu. 43-nya 4, 44-nya 6, 45-nya 4, 46-nya 8, 47-nya 3, 48-nya 4. Dijajar sama kayak soal nomor 2 tadi. Nanti ketemunya kuartil atasnya di antara 46 sama 47. Dibagi 2 hasilnya 46,5. Kuartil bawahnya berarti di sini data ke tadi berhubung ada 29 berarti 14 dibagi 2, data ke-7 dan 8. Data ke-7 4 ditambah 6 10. Berarti data ke-7 sama 8 berada di sini. Jadi datanya 44 itu untuk kuartil bawah. Jangkauannya itu yang paling mudah. Nilainya tertinggi atau badannya, berat badannya tertinggi itu 48. Berat badan terendah 43. Jadi jangkauannya adalah 48 dikurangi 43. Hasilnya adalah 5. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 5. Soal yang keempat. Tabel berikut menunjukkan usia para kontestan untuk 2 kelompok di ajang kompetisi menyanyi. Tentukan min, median, jangkauan, dan jangkauan interkuartil dari usia setiap grup kontestan. Kemudian bandingkan hasilnya. Grup A kita urutkan jadinya 15, 16, 17, 18-nya 2 kali, 21 2 kali, 22, 24, 28. Nah, setelah data diurutkan, berarti langkah selanjutnya kita cari tengahnya, karena di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berarti 10 data, berarti dibagi 2, hasilnya 5 ke kiri, 5 ke kanan. Dari 5 ke kiri kita bagi 2, berarti datanya pas 5 dibagi 2, 2,5. Berarti
2 setengahnya di sini. Jadi data ketiga. Di sini juga 2 ke kiri, 2 ke kanan. Ambil yang tengah, itu kuartilnya. Terus yang kuartil 3 juga sama. 2 ke kiri, 2 ke kanan. Yang tengah itu kuartil 3. Kuartil bawahnya 17. Kuartil tengahnya. Di tengah-tengah antara 18 sama 21 berarti 18 tambah 21 dibagi 2. 19,5. Kuartil atasnya 22. Min-nya ini kita jumlah, hasilnya 200 dibagi, tadi datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya adalah 20. Jangkauannya yang terbesar 28 dikurangi terkecil 15. 28 kurangi 15, 13. Jangkauan interkuartil I3 atau kuartil atas 22 dikurangi I1 atau kuartil bawah 17. 22 kurangi 17 hasilnya adalah 5. Grup B juga sama, kita urutkan dulu hasilnya seperti ini. Karena banyaknya data tadi ada 10 sama, berarti tengahnya data di antara data kelima sama ke-6. Di antara 20 sama 21. I1-nya terletak di 17, I3-nya terletak di 23. Jadi kuartil bawahnya 17, kuartil tengah atau medianya di antara 20 sama 21. Berarti 20 ditambah 21 bagi 2, 20,5. Kuartil atasnya 23. Min-nya ini kita jumlah 210 dibagi 10, berarti 21. Jangkauannya 36 kurangi 13, 23. Jangkauan interkuartilnya 23 kurangi 23 kurangi 17, 3 kurangi 1, berarti hasilnya adalah 6. Soal yang kelima, soal open-ended, buatlah kumpulan data dengan 7 nilai yang memiliki min 30, median 26, jangkauan 50, dan jangkauan interkuartil 36. Langkah pertama, kita membuat 7 itu dari median. Mediannya 26, kita tentukan dulu 26. Habis itu, tadi jangkauannya 50, berarti kita ambil selisih yang data terendah sama tertingginya 50. Saya ambil 7 sama 57. Terus tadi minta min-nya 30 dan jangkauan interkuartilnya 36. Jangkauan interkuartil berarti nanti letaknya di antara ini 48 sama 12, nanti dikurangi karena kuartil 3 sama kuartil 1. Tapi di sini masih kosong tadi. Jadi kita menghitung dari min. Min-nya tadi itu 30. 30 berarti di sini nanti jumlahnya harus 210. Karena ini tadi ada 7 data. 210 kalau dibagi 7 kan 30. Jadi benar, berarti jumlahnya harus 210. Ya karena ini tadi sudah tahu 7, 57 sama 26. Berarti ini tadi harus 30, kalau dijumlah harus 210. Berarti di sini kita masukkan 12 sama 48 dulu jumlahnya, kalau dikurangi hasilnya harus 36. Nah benar, di sini 48 kurangi 12 36. Terus supaya hasilnya 210, berarti di sini kita tambah 30 sama 30. Medianya 26. Dari sini jangkauannya 57 kurangi 7, 50. Jangkauan interkuartilnya 48 dikurangi 12, 36. Jadi sudah benar. Jadi datanya seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi ukuran penyebaran data, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8, soal-soal Ayo Kita Berlatih 9.4.
Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.